Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Nilnal Munafidil Ula, SPDI, MPDI. Di kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan point of view memahami Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ijatun Nida Umi Latifah, NIM 2021 11310 dari Universitas Muria Kudus, Prodi Manajemen. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam primer ini didefinisikan atau dijabarkan oleh pemilik otoritas keilmuan agama pada saat itu, Nabi, para sahabat, dan tabi'in. Kemudian generasi setelahnya mendefinisikan dari generasi sebelumnya hingga menghasilkan beberapa sumber turunan sebagai piranti ijtihad dalam rangka memperluas makna teks-teks agama Islam. Haruskah kita merujuk sumber hukum primer Al-Quran dan hadis secara langsung? Tentu saja tidak. Kenapa? Yang pertama, kita hidup di masa yang sangat jauh dengan masa sumber wahyu, sehingga kita butuh pemahaman terhadap sumber wahyu dari jalur mata rantai periwayatan atau sanad yang tersambung pada sumber wahyu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jalur sanad tersebutlah yang secara nyata telah memberikan kontribusi yang besar terhadap penafsiran dan penjelasan teks-teks keagamaan. Yang ketiga, sanad tersebut berisi para tokoh ulama yang tidak lagi diragukan kredibilitas dan kapabilitasnya. Berarti, kita tidak bisa merujuk ke sumber hukum primer secara langsung, tanpa melalui perantara para ulama yang telah diakui kredibilitas dan kapasitasnya. Hal ini ditunjukkan juga oleh keumuman ayat dari Quran Surat 16 ayat 43 dan Quran Surat 21 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahlal dzikra in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dari sinilah kita paham akan keharusan dalam mengikuti madhab. Sunnah vs bid'ah. Sunnah ialah thariqah atau tata cara atau petunjuk Nabi Muhammad SAW, baik secara umum maupun khusus dalam yang pertama, perbuatan atau pekerjaan. Yang kedua, perintah. Yang ketiga, penerimaan, ketetapan atau diamnya Nabi tanpa ingkar. Yang keempat, penolakan atau pelarangan. Ada sebuah hadis, amal yang memiliki dasar perintah secara umum ataupun khusus bukanlah bid'ah, meskipun baginda Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya atau tidak memerintahkannya secara khusus. Dan ini masuk dalam kategori sunnah atau thariqatur Rasul. Bid'ah atau dolalah ialah perkara baru atau tidak pernah ada atau sebelumnya ada, yang resmi ditolak oleh syara. Karena yang pertama, tidak legal sama sekali, seperti sujudnya sahabat Mu'az kepada Nabi. Yang kedua, bukan merupakan bentuk ibadah sama sekali, seperti nadarnya sahabat Abu Isyail yang berdiri di tengah terik matahari sembari berpuasa. Yang ketiga, menerjang larangnya Nash seperti menghususkan hari Jumat dengan berpuasa dan sholat. Yang keempat, berpotensi menimbulkan mafsadah
seperti rahbanah atau gaya hidup birawan yang sama sekali melarang dirinya untuk menikah. Yang kelima, mengamalkan hadis palsu yang berkonsekuensi pada penisbatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan dianggap sebagai dusta atau kebohongan. Kaidah-kaidah dalam ibadah. Yang pertama, yang pokok dalam ibadah adalah mengikuti, bukan berinovasi. Yang kedua, yang tidak dilakukan Nabi tidak bisa dijadikan dalil pelarangan. Yang ketiga, tidak diingkari kebolehan mengkhususkan kemutlatan ibadah dengan waktu, tempat, volume, dan teknik selagi memenuhi syarat berikut. Yang pertama, tidak merubah substansi ibadah. Yang kedua, tidak ada dalil umum maupun khusus yang melarangnya. Yang ketiga, tidak diyakini bahwa itu adalah sunnah atau antitesa wajib. Pembatasan ibadah mutlak dengan waktu atau volume dan sifat atau teknis. Mazhab Syafi'i atau boleh. Contoh, yang pertama, hadis ziarah Kubah setiap hari Sabtu. Imam Nawawi memberi komentar dalam syarah Muslim bahwa hadis tersebut menunjukkan kebolehan atau mengkhususkan sebagian dari dengan berziarah. Yang kedua, mengkhususkan berzikir sebelum sholat dengan bacaan Bismillah Mazhab Hambali atau boleh. Contoh, yang pertama, Imam Ahmad bin Hambal mengkhususkan Jumu'ah. Volume sholat dalam sehari semalam sebanyak 150 rakaat bagi dirinya. Sebagaimana ini diriwayatkan oleh putranya yang bernama Abdullah bin Ahmad. Siyar Alam An-Nubala. Yang kedua, memberikan ucapan secara khusus kepada orang yang memperoleh nikmat dengan ucapan Mazhab Maliki atau boleh. Contoh, yang pertama mengkhususkan ucapan selamat di hari raya. Yang kedua, mengucapkan di setiap Shadaqallahul Adzim di setiap mengakhiri bacaan Al-Quran. Mazhab Hanafi boleh. Contoh, yang pertama, Imam Abu Hanifah menentukan volume sholatnya di setiap malam sebanyak 300 rakaat. Yang kedua, mengkhususkan ziarah ke makam syuhada Kamis pagi, sementara riwayat hadis dari Ibnu Abi Syaibah sekedar menerangkan bahwa Nabi menziarahi makam syuhada Uhud setiap permulaan tahun. Kaidah-kaidah dalam muamalah, transaksi, dan interaksi. Yang pertama, asal atau pokok dari sesuatu dalam transaksi dan interaksi adalah boleh, kecuali jika ada teks yang melarangnya. Contoh, jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan sebagai berikut. Asal dari transaksi tersebut adalah boleh. Jika ada teks yang melarang, jika ada teks yang datang menerangkan transaksi tersebut adalah dalam rangka mengatur ketertibannya. Yang kedua, yang tidak mempertimbangkan dalam muamalah adalah isi atau maksud dan tujuan utama, bukan lahirlah dan kemasannya. Contoh, transaksi gadai. Meskipun ketika transaksi menggunakan redaksi jual beli, maka redaksi tersebut tidak dianggap, karena melihat isi dan maksud dari transaksi tersebut adalah jaminan hutang. Yang ketiga, perkara wajib tidak boleh ditinggalkan hanya karena perkara haram. Contoh, kewajiban mendatangi undangan pesta pernikahan tidak boleh digugurkan hanya karena di pesta itu terdapat pentas musik yang diharamkan karena ada unsur wanita membuka aurat. Yang keempat, tidak diperbolehkan menyakiti diri sendiri dan orang lain.
Contoh, perbuatan yang mengancam keberlangsungan hidup diri dan orang lain tidak diperbolehkan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.